Kapal feri Ropex merupakan jembatan penghubung antar pulau. Uniknya, feri modern biasanya bertipe Ropex Roll-on atau Roll-off Passenger, di mana bagian bawah kapal adalah dek parkir luas untuk truk dan mobil, sementara bagian atasnya adalah kabin penumpang. Kapal pesiar cruise ship ini adalah kota terapung. Berbeda dengan kapal transportasi, tujuan utama pesiar adalah perjalanan itu sendiri. Kapal ini memiliki sistem pengolahan limbah dan pembangkit listrik mandiri yang sangat canggih untuk mendukung ribuan orang di tengah samudra. Speedboat menggunakan mesin outboard tempel atau inboard berkekuatan tinggi. Desain lambungnya biasanya berbentuk V tajam untuk membelah ombak dengan gesekan minimal agar bisa mencapai kecepatan tinggi. Kapal kontainer, efisiensi adalah kunci di sini. Kapal ini dirancang dengan sel-sel pemandu untuk menumpuk ribuan peti kemas tuh. Kapal kontainer terbesar saat ini bahkan bisa membawa lebih dari pukul 20.40 peti kemas sekaligus. Kapal tangkir memiliki konstruksi lambung ganda double hull untuk mencegah kebocoran minyak yang bisa merusak ekosistem laut. Tanker raksasa ULCC adalah objek bergerak terbesar yang pernah dibuat manusia. Kapal Roll-on atau Roll-off mirip dengan tempat parkir bertingkat yang bisa berlayar. Kapal ini memiliki ram, jembatan landai di bagian buritan atau haluan agar kendaraan bisa langsung dikemudikan masuk tanpa perlu crane. Kapal tongkang barge karena tidak memiliki mesin sendiri, tongkang sangat ekonomis. Mereka biasanya ditarik oleh tugboat. Bentuknya yang datar memungkinkan mereka masuk ke sungai yang dangkal untuk menjemput komoditas seperti batu bara. Kapal induk dan kapal perang. Kapal induk berfungsi sebagai pangkalan udara terapung. Kapal perang lainnya seperti frigate atau destroyer dilengkapi dengan sistem radar canggih dan persenjataan untuk melindungi jalur maritim. Kapal selam menggunakan prinsip hukum Archimedes dengan tangki balas untuk menyelam atau mengapung. Kapal selam modern, terutama bertenaga nuklir, bisa berada di bawah air selama berbulan-bulan tanpa perlu muncul ke permukaan. Kapal tunda tugboat, meski ukurannya kecil, mesinnya memiliki torsi yang luar biasa besar. Bollard Pull. Mereka adalah asisten parkir bagi kapal raksasa di pelabuhan yang memiliki ruang gerak terbatas. Kapal ikan trawler atau longliner, kapal ikan modern, seringkali berfungsi sebagai pabrik berjalan factory ship, di mana ikan yang ditangkap langsung dibersihkan, dibekukan, dan dikemas di atas kapal. Kapal penyelamat lifeboat atau SAR dirancang untuk tidak bisa tenggelam unsinkable. Jika terbalik oleh ombak besar, kapal ini memiliki kemampuan self-righting atau bisa kembali ke posisi tegak secara otomatis. Kapal feri Ropex merupakan jembatan penghubung antar pulau. Uniknya, feri modern biasanya bertipe Ropex Roll-on atau Roll-off Passenger, di mana bagian bawah kapal adalah dek parkir luas untuk truk dan mobil, sementara bagian atasnya adalah kabin penumpang. Kapal pesiar cruise ship ini adalah kota terapung. Berbeda dengan kapal transportasi, tujuan utama pesiar adalah perjalanan itu sendiri. Kapal ini memiliki sistem pengolahan limbah dan pembangkit listrik mandiri yang sangat canggih untuk mendukung ribuan orang di tengah samudra. Speedboat
menggunakan mesin outboard tempel atau inboard berkekuatan tinggi. Desain lambungnya biasanya berbentuk V tajam untuk membelah ombak dengan gesekan minimal agar bisa mencapai kecepatan tinggi. Kapal kontainer, efisiensi adalah kunci di sini. Kapal ini dirancang dengan sel-sel pemandu untuk menumpuk ribuan peti kemas tuh. Kapal kontainer terbesar saat ini bahkan bisa membawa lebih dari pukul 20.40 peti kemas sekaligus. Kapal tangkil memiliki konstruksi lambung ganda double hull untuk mencegah kebocoran minyak yang bisa merusak ekosistem laut. Tanker raksasa ULCC adalah objek bergerak terbesar yang pernah dibuat manusia. Kapal Rolon atau roll-off mirip dengan tempat parkir bertingkat yang bisa berlayar. Kapal ini memiliki ram, jembatan landai di bagian buritan atau haluan agar kendaraan bisa langsung dikemudikan masuk tanpa perlu krain. Kapal tongkang barge karena tidak memiliki mesin sendiri, tongkang sangat ekonomis. Mereka biasanya ditarik oleh tugboat. Bentuknya yang datar memungkinkan mereka masuk ke sungai yang dangkal untuk menjemput komoditas seperti batu bara. Kapal induk dan kapal perang. Kapal induk berfungsi sebagai pangkalan udara terapung. Kapal perang lainnya seperti frigate atau destroyer dilengkapi dengan sistem radar canggih dan persenjataan untuk melindungi jalur maritim. Kapal selam menggunakan prinsip hukum Archimedes dengan tangki balas untuk menyelam atau mengapung. Kapal selam modern, terutama bertenaga nuklir, bisa berada di bawah air selama berbulan-bulan tanpa perlu muncul ke permukaan. Kapal tunda tugboat, meski ukurannya kecil, mesinnya memiliki torsi yang luar biasa besar. Bollard Pull. Mereka adalah asisten parkir bagi kapal raksasa di pelabuhan yang memiliki ruang gerak terbatas. Kapal ikan trawler atau longliner, kapal ikan modern, seringkali berfungsi sebagai pabrik berjalan factory ship, di mana ikan yang ditangkap langsung dibersihkan, dibekukan, dan dikemas di atas kapal. Kapal penyelamat lifeboat atau SAR dirancang untuk tidak bisa tenggelam, unsinkable. Jika terbalik oleh ombak besar, kapal ini memiliki kemampuan self-righting atau bisa kembali ke posisi tegak secara otomatis. Kapal feri Ropex merupakan jembatan penghubung antar pulau. Uniknya, feri modern biasanya bertipe Ropex Roll-on atau Roll-off Passenger, di mana bagian bawah kapal adalah dek parkir luas untuk truk dan mobil, sementara bagian atasnya adalah kabin penumpang. Kapal pesiar cruise ship ini adalah kota terapung. Berbeda dengan kapal transportasi, tujuan utama pesiar adalah perjalanan itu sendiri. Kapal ini memiliki sistem pengolahan limbah dan pembangkit listrik mandiri yang sangat canggih untuk mendukung ribuan orang di tengah samudra. Speedboat menggunakan mesin outboard tempel atau inboard berkekuatan tinggi. Desain lambungnya biasanya berbentuk V tajam untuk membelah ombak dengan gesekan minimal agar bisa mencapai kecepatan tinggi. Kapal kontainer, efisiensi adalah kunci di sini. Kapal ini dirancang dengan sel-sel pemandu untuk menumpuk ribuan peti kemas tuh. Kapal kontainer terbesar saat ini bahkan bisa membawa lebih dari pukul 20.40 peti kemas sekaligus. Kapal tangkil memiliki konstruksi lambung ganda double hull untuk mencegah kebocoran minyak
yang bisa merusak ekosistem laut. Tangke raksasa ULCC adalah objek bergerak terbesar yang pernah dibuat manusia. Kapal Rolon atau Roloff mirip dengan tempat parkir bertingkat yang bisa berlayar. Kapal ini memiliki ram, jembatan landai di bagian buritan atau haluan agar kendaraan bisa langsung dikemudikan masuk tanpa perlu krain. Kapal tongkang barge karena tidak memiliki mesin sendiri, tongkang sangat ekonomis. Mereka biasanya ditarik oleh tugboat. Bentuknya yang datar memungkinkan mereka masuk ke sungai yang dangkal untuk menjemput komoditas seperti batu bara. Kapal induk dan kapal perang. Kapal induk berfungsi sebagai pangkalan udara terapung. Kapal perang lainnya seperti frigate atau destroyer dilengkapi dengan sistem radar canggih dan persenjataan untuk melindungi jalur maritim. Kapal selam menggunakan prinsip hukum Archimedes dengan tangki balas untuk menyelam atau mengapung. Kapal selam modern, terutama bertenaga nuklir, bisa berada di bawah air selama berbulan-bulan tanpa perlu muncul ke permukaan. Kapal tunda tugboat, meski ukurannya kecil, mesinnya memiliki torsi yang luar biasa besar. Bollard Pull. Mereka adalah asisten parkir bagi kapal raksasa di pelabuhan yang memiliki ruang gerak terbatas. Kapal ikan trawler atau longliner, kapal ikan modern, seringkali berfungsi sebagai pabrik berjalan factory ship, di mana ikan yang ditangkap langsung dibersihkan, dibekukan, dan dikemas di atas kapal. Kapal penyelamat lifeboat atau SAR dirancang untuk tidak bisa tenggelam, unsinkable. Jika terbalik oleh ombak besar, kapal ini memiliki kemampuan self-righting atau bisa kembali ke posisi tegak secara otomatis. Kapal feri Ropex merupakan jembatan penghubung antar pulau. Uniknya, feri modern biasanya bertipe Ropex Roll-on atau Roll-off Passenger, di mana bagian bawah kapal adalah dek parkir luas untuk truk dan mobil, sementara bagian atasnya adalah kabin penumpang. Kapal pesiar cruise ship ini adalah kota terapung. Berbeda dengan kapal transportasi, tujuan utama pesiar adalah perjalanan itu sendiri. Kapal ini memiliki sistem pengolahan limbah dan pembangkit listrik mandiri yang sangat canggih untuk mendukung ribuan orang di tengah samudra. Speedboat menggunakan mesin outboard tempel atau inboard berkekuatan tinggi. Desain lambungnya biasanya berbentuk V tajam untuk membelah ombak dengan gesekan minimal agar bisa mencapai kecepatan tinggi. Kapal kontainer, efisiensi adalah kunci di sini. Kapal ini dirancang dengan sel-sel pemandu untuk menumpuk ribuan peti kemas tuh. Kapal kontainer terbesar saat ini bahkan bisa membawa lebih dari pukul 20.40 peti kemas sekaligus. Kapal tangkir memiliki konstruksi lambung ganda double hull untuk mencegah kebocoran minyak yang bisa merusak ekosistem laut. Tangke raksasa ULCC adalah objek bergerak terbesar yang pernah dibuat manusia. Kapal Rolon atau Roloff mirip dengan tempat parkir bertingkat yang bisa berlayar. Kapal ini memiliki ram, jembatan landai di bagian buritan atau haluan agar kendaraan bisa langsung dikemudikan masuk tanpa perlu krain. Kapal tongkang barge karena tidak memiliki mesin sendiri, tongkang sangat ekonomis. Mereka biasanya ditarik oleh tugboat. Bentuknya yang datar memungkinkan mereka masuk ke sungai yang dangkal untuk menjemput komoditas seperti batu bara.
Kapal induk dan kapal perang. Kapal induk berfungsi sebagai pangkalan udara terapung. Kapal perang lainnya seperti frigate atau destroyer dilengkapi dengan sistem radar canggih dan persenjataan untuk melindungi jalur maritim. Kapal selam menggunakan prinsip hukum Archimedes dengan tangki balas untuk menyelam atau mengapung. Kapal selam modern, terutama bertenaga nuklir, bisa berada di bawah air selama berbulan-bulan tanpa perlu muncul ke permukaan. Kapal tunda tugboat, meski ukurannya kecil, mesinnya memiliki torsi yang luar biasa besar. Bollard Pull. Mereka adalah asisten parkir bagi kapal raksasa di pelabuhan yang memiliki ruang gerak terbatas. Kapal ikan trawler atau longliner, kapal ikan modern, seringkali berfungsi sebagai pabrik berjalan factory ship, di mana ikan yang ditangkap langsung dibersihkan, dibekukan, dan dikemas di atas kapal. Kapal penyelamat lifeboat atau SAR dirancang untuk tidak bisa tenggelam unsinkable. Jika terbalik oleh ombak besar, kapal ini memiliki kemampuan self-righting atau bisa kembali ke posisi tegak secara otomatis. Kapal feri RoPax merupakan jembatan penghubung antar pulau. Uniknya, feri modern biasanya bertipe RoPax Roll-on atau Roll-off Passenger, di mana bagian bawah kapal adalah dek parkir luas untuk truk dan mobil, sementara bagian atasnya adalah kabin penumpang. Kapal pesiar cruise ship ini adalah kota terapung. Berbeda dengan kapal transportasi, tujuan utama pesiar adalah perjalanan itu sendiri. Kapal ini memiliki sistem pengolahan limbah dan pembangkit listrik mandiri yang sangat canggih untuk mendukung ribuan orang di tengah samudra. Speedboat menggunakan mesin outboard tempel atau inboard berkekuatan tinggi. Desain lambungnya biasanya berbentuk V tajam untuk membelah ombak dengan gesekan minimal agar bisa mencapai kecepatan tinggi. Kapal kontainer, efisiensi adalah kunci di sini. Kapal ini dirancang dengan sel-sel pemandu untuk menumpuk ribuan peti kemas tuh. Kapal kontainer terbesar saat ini bahkan bisa membawa lebih dari pukul 20.40 peti kemas sekaligus. Kapal tangkir memiliki konstruksi lambung ganda double hull untuk mencegah kebocoran minyak yang bisa merusak ekosistem laut. Tanker raksasa ULCC adalah objek bergerak terbesar yang pernah dibuat manusia. Kapal Roll-on atau roll-off mirip dengan tempat parkir bertingkat yang bisa berlayar. Kapal ini memiliki ram, jembatan landai di bagian buritan atau haluan agar kendaraan bisa langsung dikemudikan masuk tanpa perlu crane. Kapal tongkang barge, karena tidak memiliki mesin sendiri, tongkang sangat ekonomis. Mereka biasanya ditarik oleh tugboat. Bentuknya yang datar memungkinkan mereka masuk ke sungai yang dangkal untuk menjemput komoditas seperti batu bara. Kapal induk dan kapal perang. Kapal induk berfungsi sebagai pangkalan udara terapung. Kapal perang lainnya seperti frigate atau destroyer dilengkapi dengan sistem radar canggih dan persenjataan untuk melindungi jalur maritim. Kapal selam menggunakan prinsip hukum Archimedes dengan tangki balas untuk menyelam atau mengapung. Kapal selam modern, terutama bertenaga nuklir, bisa berada di bawah air selama berbulan-bulan tanpa perlu muncul ke permukaan. Kapal tunda tugboat, meski ukurannya kecil, mesinnya memiliki torsi yang luar biasa besar.
bollard pull. Mereka adalah asisten parkir bagi kapal raksasa di pelabuhan yang memiliki ruang gerak terbatas. Kapal ikan trawler atau longliner, kapal ikan modern, seringkali berfungsi sebagai pabrik berjalan factory ship, di mana ikan yang ditangkap langsung dibersihkan, dibekukan, dan dikemas di atas kapal. Kapal penyelamat, lifeboat, atau SAR dirancang untuk tidak bisa tenggelam, unsinkable. Jika terbalik oleh ombak besar, kapal ini memiliki kemampuan self-righting atau bisa kembali ke posisi tegak secara otomatis.